bahwa perahu A ini bersifat nasionalis, sama dengan keinginan dan harapan dari masyarakat ini, yaitu nasionalis. Begitu. Maka kelompok masyarakat ini kemudian nanti akan masuk ke dalam perahu A ini. Setelah masuk perahu, nanti apakah langsung menjadi suprastruktur politik? Gitu. Jawabannya tidak, ya. Dari masuk partai politik ini, mereka itu harus melalui pemilihan umum terlebih dahulu, begitu. Nah, pemilihan umum juga ini tidak langsung serta-merta langsung tiba-tiba ada di Senayan, enggak. Ya, pemilihan umumnya berjenjang begitu. Misalkan masyarakatnya ini terserah apakah mau masuk eksekutif, ya, misalkan menjadi wali kota, wakil wali kota, menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, atau presiden maupun wakil presiden. Nah, itu masuk eksekutif ya. Bisa dari partai politik, bisa. Bisa juga dari non-partai politik, bisa. Yang jelas, sumbernya itu tetap dari masyarakat. Oke, karena negara kita adalah negara yang demokrasi, ya, atau negara yang demokratis, gitu ya. Nah, kemudian kalau lembaga yang lain bisa, bisa. Dari mana atau masuk ke mana? Ke lembaga legislatif. Oke, lembaga legislatif. Oke, lembaga legislatif. Nah, lembaga legislatif juga banyak sekali bagian-bagiannya. Bisa masuk ke DPRD. Ya, DPRD-nya juga bisa DPRD tingkat kota atau kabupaten atau DPRD tingkat provinsi. Ya, jika mau masuk ke pusat, ya, mengurusi urusan-urusan yang bersifat nasional, maka DPR-nya itu adalah DPR RI, begitu. Karena kalau DPRD itu hanya mengurusi urusannya masing-masing wilayahnya saja, misalkan DPRD Provinsi Jawa Barat, maka anggota DPRD-nya itu hanya membahas Jawa Barat, tidak akan membahas Jawa Tengah ataupun Papua ataupun Aceh gitu. Otomatis, nah, jika ingin mengurusi urusan secara nasional, maka masyarakat tersebut harus mengikuti pemilihan umumnya itu dalam skala yang nasional untuk masuk ke dalam anggota DPR RI. Begitu teman-teman semuanya, ya. Nah, semuanya itu bersumber dari mana? Dari masyarakat. Ya, masyarakat ini kemudian masuk ke dalam perahu, ya, atau kendaraan, yang mana kendaraan ini adalah partai politik. Oke. Nah, ketika mereka masuk, nah, barulah nanti mereka, nah, oke, barulah nanti mereka masuk sebagai suprastruktur politik, begitu ya. Yang tadinya dia itu masyarakat itu berada di partai politik, ya, kemudian mereka menjadi suprastruktur politik. Untuk apa? Karena tadi untuk mempengaruhi kebijakan, ya, dan peraturan. Karena kalau hanya sekedar masukan-masukan itu bukan parpol tugasnya, tapi ada lagi. Siapa saja? Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau tidak melalui pemilihan umum, apakah masih bisa? Ya, apakah masih bisa memberikan input terhadap pemerintah atau suprastruktur politik? Jawabannya bisa. Melalui apa? Bisa melalui pressure group, interest group, maupun media politik, begitu. Partai politik juga bisa, ya. Misalkan ketika partai politik, misalkan kemarin ketika kita pemilu, ya, ketika kita pemilu 2019, ya kan? Di situ ada dua kubu, ya, ada kubu Jokowi dan ada kubu Prabowo, begitu misalkan. Oke. Nah, kubu Jokowi adalah pemenangnya kemarin tuh. Nah, kemudian kubu Prabowo di sini kan ada partai koalisi, ya, ada koalisi partai. Nah, kemudian koalisi partai ini yang kemudian tidak menang atau gagal untuk meraih kekuasaan di pemilu 2019, kemudian mereka menamakan dirinya sebagai oposisi, oke, sebagai oposisi atau pihak yang bertentangan, gitu ya. Nah, bertentangan di sini bagus atau tidak? Kita nanti bahas hal ini di materi yang lainnya, tidak akan dibahas di sini, yaitu masuk ke materi yang lainnya. Yang jelas, ya, oposisi di sini sebagai partai politik tentunya nanti akan memberikan input gitu. Nah, inputnya jatuhnya kalau dia itu sebagai oposisi, dia itu jatuhnya sebagai tuntutan, oke, atau orang yang menuntut gitu. Beda ceritanya dengan parpol di sini, ya. Mereka itu akan mendukung. Jadi di sini ada yang pro begitu kan. Begitu. Kalau ini parpol di sini bersifatnya oposisi. Gitu. Nah, teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita lanjut lagi. Ketika memang kita tidak memungkinkan sekali untuk masuk partai politik karena terkendala biaya atau terkendala apapun, maka kita bisa tetap berkontribusi terhadap sistem politik. Caranya gimana? Bisa dengan menjadi pressure group. Nah, hanya
terkadang pressure group itu identiknya itu dengan apa? Dengan peristiwa atau kejadian yang berkaitan dengan demonstrasi. Atau istilah kerennya itu yang sekarang viral itu adalah demo begitu. Nah, lalu pressure group itu sendiri apa sih sebenarnya? Emang ada kaitannya dengan demo gitu kan? Apakah memang ada kaitannya dengan demo? Jawabannya kita lihat sini dari definisi ini. Pressure group merupakan kelompok yang bertujuan untuk mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah ya. Karena undang-undang dan kebijakan publik ini adalah output tadi kan. Oke, output dari sistem politik. Sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalkan kemarin yang pernah ramai itu adalah tentang undang-undang Cipta Kerja. Oke. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan teman-teman, ini adalah output. Oke, output dalam sistem politik. Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, lalu misalkan ada orang yang tidak setuju terhadap undang-undang ini, siapa? Adalah para buruh kemarin tuh ya. Buruh kemudian melakukan tindakan demonstrasi ya, demo untuk menuntut menghapuskan undang-undang Cipta Kerja ini. Begitu. Nah, ketika buruh menuntut, karena kan itu sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Kelompoknya siapa? Kelompok buruh saat itu. Ya, oke. Nah, jadi kemudian mereka meminta terhadap pemerintah untuk mengganti, merevisi atau bahkan menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini, begitu ya. Yang merupakan undang-undang ini merupakan output, gitu. Dan update terakhir saya ikuti dari Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah tidak berlaku, mungkin harus ada revisi ya, harus ada perbaikan sebagaimana yang saya pahami gitu ya, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar katanya gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan salah, silakan direvisi. Oke. Nah, itu kelompok penekan ya atau pressure group. Oke, kelompok penekan sini. Kelompok penekan. Oke ya. Nah, itu namanya pressure group. Oke. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan sebagai interest group. Oke. Apa itu interest group? Interest group adalah kelompok yang memiliki kepentingan. Oke. Kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara gitu. Kelompok kepentingan ya bisa menghimpun atau mengeluarkan dana. Nah, di sini. Gitu. Jadi mereka itu bisa menghimpun, ya mengumpulkan dana ya dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Jadi misalkan ada urusan ya, ada urusan-urusan yang memang itu tuh bukan ranahnya partai politik begitu. Maka otomatis hal tersebut ya akan diambil oleh interest group. Contoh interest group itu adalah LSM atau ormas ya, begitu. Ya, mereka adalah kelompok kepentingan. Begitu. Dan tentunya mereka itu memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan gitu. Apakah mereka bisa pro, bisa juga kontra interest group ini gitu ya. Kalau kepentingannya itu tuntutan ya mereka bisa menjadi kelompok yang kepentingan yang menekan gitu. Bisa juga masuk ke pressure group. Tapi mereka juga bisa masuk ke dalam kelompok yang pro ya. Hanya sekedar untuk mendukung karena mereka punya kepentingan di sana terhadap kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu ya. Nah, contoh kelompok masyarakatnya itu adalah LSM atau ormas, organisasi masyarakat. Oke, dan terakhir ada yang namanya media politik begitu. Media politik. Nah, media politik itu apa sih? Media politik itu adalah sarana atau alat komunikasi politik gitu dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik. Oke. Jadi si media politik ini mereka itu sebagai proses penyampaian informasi dan pendapat politik. Kalau penyampaian informasi biasanya dari pemerintah kepada rakyat. Oke, kalau pendapat politik biasanya kebalik dari rakyat untuk pemerintah begitu. Nah,
Oke, itu melalui media politik gitu. Secara tidak langsung. Betul, karena tidak langsung disampaikan kepada pemerintah, karena kalau langsung itu bisa masuk sebagai pressure group atau yang melakukan demonstrasi tadi. Gitu. Itu yang langsung begitu. Karena ini melalui media gitu kan. Nah, sekarang itu pernah mungkin ya teman-teman pernah lihat video-video atau postingan di Instagram, di Twitter atau di YouTube yang misalkan nah viral gitu kan. Nah, gini. Nah, hal-hal yang viral ini kemudian misalkan nanti tercium baunya oleh pemerintah ya. Oke, nanti pemerintah akan bertindak gitu. Nah, kalau kayak gitu pemerintah berarti hanya bertindak ketika viral aja, enggak juga, teman-teman gitu. Karena memang sekali lagi proses ya, kita lihat di sini dalam bagan ini ya, di dalam bagan ini kita lihat proses pemerintah mengeluarkan kebijakan atau peraturan itu prosesnya sangat panjang ya, dari input, kemudian ada prosesnya dibahas di dalam suprastruktur politik, ini panjang sekali gitu kan. Nah, beda kalau viral berarti kan ada suatu hal yang mengharuskan segera untuk diselesaikan begitu. Ya. Nah, begitu. Jadi sekarang sebenarnya dalam tindakan politik di Indonesia atau sikap demokrasi di Indonesia itu sebenarnya sudah bagus, hanya mungkin harus kita perhatikan ego kita, kemudian maksud dan tujuan kita. Karena kalau salah saja kita mungkin bisa dipidanakan begitu, teman-teman. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Makanya teman-teman harus mungkin menambah lagi pengetahuan atau pengetahuan kalian atau pengetahuan teman-teman atau keterampilan teman-teman berkaitan dengan politik ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa lebih mengerti dan lebih bijaksana terhadap perubahan-perubahan politik yang terjadi di negara kita. Oke, harapannya sesuai dengan tujuan dari channel ini dibentuk adalah ketika kita semakin bertambah ilmu, maka kita akan semakin menunduk, semakin menghormati dan toleransi terhadap yang lainnya. Sebagaimana padi ya, ilmu padi kan kayak gitu. Sebagaimana padi semakin bertambah semakin merunduk begitu. Bukan semakin saya lebih tahu, bukan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai infrastruktur politik. Semoga setelah kalian menonton video ini kalian bisa lebih menambah pemahaman kalian tentang apa itu infrastruktur politik yang ada kaitannya dengan sistem politik. Terima kasih teman-teman semuanya, semoga ada manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.